banget. Mereka hujan-hujanan, tapi badannya nggak basah, bajunya nggak basah, rambutnya pun nggak basah. Serius? Wajahnya nggak ada air netes sedikit pun. Wow. Pas tidur ini temen aku juga sempat, si Opet ini dengar suara orang nangis. Suara orang nangis. Pas masuk ke pasar Dieng, suasananya beda. Sunyi, creamy atau gimana? Agak rame. Wow. Agak rame. Katanya sih yang nitip pesan tuh yang pernah meninggal di pasar Dieng. Dan emang kayak sering sering memunculkan diri sama pendaki lain kayak nitip pesan gitu, tapi nggak tahu ya. Dan namanya itu Alfi atau apa gitu, aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gua, Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue telah menghadirkan salah satu narasumber gue nih. Sebelumnya, kakak cantik ini seorang pendaki juga pernah bercerita nih di channel kita. Waktu itu di Gunung Slamet. Dan kebetulan hari ini gue mengundang lagi nih. Dia akan berbagi pengalamannya ketika di Gunung Lawu. Konon katanya di sana dia mengalami gangguan dari sosok penghuni Lawu yang pastinya. Dan juga bertemu dua pendaki gaib nih. Dan gue mau mengucapkan terima kasih nih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang udah dukung channel kita, support channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Yang udah nonton video kita, ngeklik video kita, terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang jadi keinginan kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk berbincang-bincang sama narasumber, gue didapat hadiah nih, salah satu souvenir. Cuman sayangnya waktu itu gue diminta buat ngirim foto, telat nih, jadinya udah jadi baru dikasih nih. Nih, hasil kreativitas anak bangsa. Di sini bisa custom ya, bisa kita custom bunga-bunganya, cocok buat kalian yang doyan-doyan ngebucin atau buat mahar segala macem, bisa banget nih. Nanti Instagramnya gue cantumin di link, namanya Bandar Store. Thank you banget nih Bandar Store, oleh-olehnya. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Kak Caya. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita ya. Iya. Apa kabar Cay? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih sekarang selain mendaki? Kerja. Kerja? Iya, kerja aja. Oke. Caya, ke Lawu itu belum lama ya? Belum lama, baru bulan kemarin. Bulan kemarin? Iya. Boleh minta sedikit kisi-kisinya nggak sih, Cay, waktu ke Lawu tuh? Jadi tuh awalnya aku, teman-teman tuh ngelihat kita emang naik berlima, tapi aku ngeliatnya kita naik bertujuh. Wow. Izin ke orang tua juga naik bertujuh waktu itu. Oh. Nah, Gitu. terus mengalami kesurupan Ya. pas turun, terus juga beberapa kali ketemu sosok. Oke. Bermacam-macam lah. Tahan dulu ya. Ya. Epic nih ceritanya. Lawu lagi. Nggak ngerti kenapa gue selalu tertarik kalau pembahasan tentang Gunung Lawu. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya Kak Caya nih, gue mau mengingatkan teman-teman nih, kalau teman-teman yang punya pengalaman pendakian horor atau urban legend, yang pengen jadi narasumber seperti Kak Caya, atau mau ceritanya dibawain oleh tim kita, bisa banget nih DM Instagram kita di Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Kak Caya. Nah, jadi tuh aku waktu itu mendaki ke Lawu itu pertama cuma berdua. Awalnya berdua sama teman aku. Terus kita janjian nih di Pasar Senen ketemuannya sama teman aku ini. Oke, kita sampai nih di Pasar Senen waktu itu ketemuan. Nah, ternyata teman aku ini ketemu nih sama salah satu pendaki juga di Pasar Senen. Dan kebetulan dia mau mendaki ke Lawu juga.
Akhirnya ya udahlah barengin aja gitu kan. Iya. Kebetulan juga satu kereta cuma beda gerbong. Oke. Terus tiba-tiba waktu itu ada yang DM kan, ada yang DM juga katanya, "Kamu ke Lawu ya?" gitu. Waktu itu ketemu di podcast juga, di salah satu podcast. Oh, gitu. Iya katanya, aku bilang iya mau ke Lawu gitu. Tanggal berapa kak? Oh tanggal segini. Ya udah barengin aja kalau gitu. Oh ya udah naik apa kak gitu. Kereta nih di Pasar Senen ya. Iya ya udah akhirnya kita janjian lagi nih sama teman aku nih yang 2 orang ini yang ketemu di podcast kan. Udah kita mereka berdua datang, kita ketemuan di Pasar Senen, jadinya kita berlima nih di sini. 5 itu cewek semua atau ada cowok? Enggak, aku cewek sendiri waktu itu. Oke. 4 orang itu cowok. Cewek tangguh nih ya. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol lah di situ. Habis itu kita sambil nunggu kereta karena keretanya pagi waktu itu. Kita udah datang dari malam karena takut kesiangan waktu itu. Takut kesiangan kan. Ya udah, ya kita istirahat dulu tuh waktu itu di stasiun. Singkat cerita udah pagi, akhirnya kita masuk kereta nih. Iya. Kita masuk kereta menuju ke stasiun Lempuyangan di Jogja. Oke. Nah, setelah masuk kereta istirahat lah kan, istirahat tidur. Nah, sekitar jam 3 sore itu kita sampai di Jogja waktu itu. Sore jam 3-an kita sampai di stasiun Lempuyangan. Terus kabar-kabar lagi nih sama teman aku, kak katanya mau ke base camp tuh naik apa kan. Aku bilang aku sama teman aku nyewa motor nih dari Jogja ya kan. Wow. Karena mau jalan-jalan dulu sebelum Oke. ke base camp. Terus aku nanya lagi, kalau kamu naik apa kan, kayaknya kita mau pesan mobil online gitu ya, GrabCar gitu kan. Oh ya udah kalau gitu kita pisah nih akhirnya kan di stasiun itu. Kita pisah, mereka bertiga, nah aku berdua nih naik motor. Kita jalan-jalan dulu tuh waktu itu di Jogja. Healing dulu ya. Iya, jalan-jalan dulu sebelum melakukan pendakian kan. Nah, pas sekitar jam 5 sore, akhirnya aku teruskan sama teman aku langsung ke base camp aja nih. Base camp Ceto waktu itu. Oke. Nah, kita menuju base camp jam 5 sore nih. Terus kontak-kontakan lagi nih sama teman aku, kak udah sampai mana gitu. Nanya ke aku kan. Oh ini udah di jalan sih mau menuju base camp gitu. Oh ya udah ini kita juga udah di stasiun Solo Balapan waktu itu dia. Oh. Dia naik KRL dulu kan. Nah ya udah setelah kontak-kontakan aku bilang kak aku udah sampai nih di base camp. Aku bilang waktu itu. Itu udah jam berapa tuh waktu itu? Jam 8:30, jam 8-an, jam 8 malam. Itu udah sampai di base camp. Karena lumayan jauh tuh perjalanan kan dari Jogja. Katanya, terus aku tanya lagi, kalian udah sampai mana gitu? Oh ini kita dikit lagi juga udah mau sampai gitu. Ya udah. Nah 8:30 malam waktu itu dia sampai di base camp. Udah kita ngobrol-ngobrol. Terus aku tidur duluan waktu itu, istirahat duluan kan. Ternyata ada 2 pendaki lagi, tapi ini beneran orang. Oh, beneran orang. 2 pendaki lagi kan. Dia mau mendaki Lawu juga gitu. Terus kita nyuruh barengin, mereka teman-teman aku yang nyuruh barengin katanya dia agak siangan kayaknya naiknya. Oh ya udah gitu kan. Terus habis itu semuanya pada istirahat, pagi nih tiba. Udah pagi kan, akhirnya bangun terus teman-teman aku ngajak sarapan tuh waktu itu. Ya udah sarapan dulu. Nah aku ke depan nih kan mau sarapan. Itu posisinya udah bersih-bersih, udah mandi. Nah pas di depan ini ada 2 orang pendaki gitu. Stylenya pendaki di depan base camp. Tuh benar-benar kayak pendaki sih, masih muda, umur 20-an deh kalau nggak salah. Terus abis itu mungkin mereka mau naik nih, tapi nggak tahu dia sampainya kapan, aku juga nggak tahu gitu. Nggak tahu, ada di depan aja gitu. Nah ya udahlah, nggak terlalu aku hirauin kan. Ya udah aku naik ke atas sedikit buat sarapan ke warung. Nah pas sarapan orang tua ngechat nih mama, nanya naiknya berapa orang. Aku bilang kita naik ber-7. Padahal berlima. Karena aku pikir 2 pendaki itu
bakalan ikut sama kita nih, naik bareng gitu kan. Alasannya Caya bertuju itu. Aku bilang kan bertuju. Terus ya udahlah tuh, habis izin kan, terus minta doa juga biar diperlancar. Nah, habis itu lanjut sarapan. Setelah sarapan balik lagi nih ke base camp kan, buat ngambil alat-alat. Nah, ya udah, itu dia masih ada berdiri. Masih standby tuh? Masih berdiri di depan. Itu di depan si Maksi. Kan ada bangku gitu. Dia tapi dia berdiri, nggak duduk. Nah, habis itu ambil alat-alat, kita mau langsung start pendakian kan. Nah, udah kita doa dulu, tapi mereka nggak ikut doa. Masih tetap sama? Masih tetap di situ. Nggak sempat eye contact, nggak sempat ngobrol, nggak sempat nyapa juga, gitu kan. Nah, ya udah, habis itu kita doa buat melakukan pendakian. Habis doa nih, lanjut lagi nih kita jalan kan ke atas, mau ke atas. Mereka ikut nih di belakang. Oh, Caya merhatiin nih? Aku merhatiin, tapi nggak terlalu gimana gitu. Karena aku nyapa pun enggak. Cuma kayak ngeliat aja gitu. Ngeliat aja. Dan teman-teman aku juga nggak nyapa. Biasanya kan kayak saling nyapa gitu, ayo bang bareng gitu kan, atau apa. Biasanya kan. Ini enggak gitu. Aneh aja, karena dia juga nggak ngomong apa-apa. Ya udah lanjut jalan. Aku posisinya waktu itu di paling belakang. Nah, yang lain di depan nih. Kan. Tapi maaf Cay, cuaca di sana gimana tuh Cay? Pagi itu? Oh, pagi cerah. Cerah, alhamdulillah cerah gitu kan. Masih cerah. Lanjut. Nah, habis itu kita mau ke arah tangga itu kan, yang mau naik ke Gapura Candi Cetok. Iya. Nah, naik tangga. Nah, terus teman bilang kan, waktu itu aku mendaki sama Opet, Jikri, Zikra, sama waktu itu sama siapa lagi ya? Adalah temen aku satu lagi. Nah, terus si Jikri sama Zikra tuh bilang, ayo foto dulu nih di sini. Akhirnya foto di Gapura dulu kan sebelum naik, biasalah. Ya udah foto-foto dulu. Terus mereka masih ada di belakang itu, masih ada. Oh, berarti dia benar-benar di belakang rombongan Caya nih? Iya, di belakang aja. Maksudnya nggak berbaur? Enggak. Mungkin beda jarak ya? Jaraknya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh gitu dari kita. Nah, ya udah, akhirnya kita mau menuju ke Pos Simaksi nih kan, habis foto-foto. Lanjut jalan, sampailah nih kita di Pos Simaksi kan, ngurus Simaksi. Terus temen aku nih si Opet ngurus Simaksi nih kan. Terus kan pakai identitas dia waktu itu. Udah ngisi formulir, dikasih tahu sama orang base campnya, orang dari Pos Simaksi itu kan, dari jalurnya gimana, udah tahu apa belum. Si Opet kebetulan udah 4 kali tuh ke situ kan, jadi udah tahu lah jalurnya. Terus yang aku bingungin, kok 2 orang ini nggak ikut Simaksi sama kita. Aku juga bingung kan. Terus apa mungkin mereka beda Simaksi, aku nggak tahu juga. Nah, setelah ngurus Simaksi, lanjut jalan kita mau ke Candi Ketek kan waktu itu, ya kan pasti lewatin. Terus nengok ke belakang, dia tetap jalan ngelewatin Pos Simaksi dan nggak ngurus Simaksi sama sekali. Makin bingung gitu. Ada yang ganjel lah ya. Iya, kenapa kok nggak ngurus Simaksi gitu kan. Ini soalnya di data Simaksi aku ya kita cuma berlima doang. Nah, udah lanjut jalan. Nah, sampai kita di Candi Ketek waktu itu. Kita duduk dulu sebentar. Temen aku mau ke kamar mandi kan. Kamar mandi, ya udah. Akhirnya kita nunggu dulu dan dia masih ada berdua. Cuma jaraknya 1-2 meter kan lah dari kita. Maksudnya nggak berbaur juga waktu itu, cuma berdiri aja. Nah, setelah teman aku dari kamar mandi, lanjut jalanan nih, kita mau ke warung yang ada di atas kan. Kan ada warung tuh sebelum pos 1. Ada warung. Ya udah tuh kita lanjut jalan, kita lewatin tangga dulu kan. Kita lewatin tangga tuh, kita ngobrol-ngobrol sambil ngobrol. Nah, sampailah nih kita di warung. Terus ngobrol lagi sama ibu warung kan. Dan dia masih ada tetap, tapi jaraknya sekarang agak lumayan jauh. Dan situ juga ada beberapa rombongan waktu itu yang naik juga.
ngobrol-ngobrol. Terus kita pindah lah nih ke atasan dikit, kan di situ kayak ada kolam gitu. Kayak ada kolam. Temen aku cuci muka lah di situ kan, sambil video-video lah, foto-foto. Ya udah, abis itu ngajakin jalan kan teman-teman yang lain, ayo lanjut jalan gitu kan, ini pos 1 dikit lagi, emang nggak terlalu jauh kan. Ya udah ya kita lanjut jalan. Nah kita jalan, dia ikut jalan di belakang. Nah menuju pos 1 itu posisinya aku di paling belakang apa kayaknya di paling belakang deh waktu itu ya, di paling belakang. Nah pas sampai di pos 1 gerimis. Langsung gerimis. Dan mereka dia nggak masuk ke kayak apa sih, shelter. Iya shelter gitu kan, nggak masuk padahal gerimis gitu kan. Dan emang yang lainnya juga nggak nyuruh ayo bang masuk sini, nggak gitu teman-teman aku gitu. Biasa aja nih. Iya biasa aja, kayak nggak ngeliat mereka tapi aku ngeliat. Aku juga mau nyapa gimana gitu. Ya udah agak bingung juga, gerimis kok nggak pakai jas hujan, soalnya kan yang kita pakai pada jas hujan pakai rain cover, ini enggak. Nah ya udah, abis itu setelah pakai jas hujan pakai rain cover, ya udah yuk lanjut jalan gitu menuju pos 2. Lanjut jalan, mereka tetap di paling belakang. Di situ aku masih ngeh ada mereka, masih ngeh. Ya udah kita jalan nih ke pos 2. Itu maksudnya nggak gimana-gimana gitu, masih aman-aman aja. Sampai di pos 2 gak lama tuh hujan, gerimis hujan gede. Nah kan aku masih madep ke arah trek kan waktu itu, masih ngarah ke arah trek sambil kita buka nesting waktu itu karena posisi hujan. Teman-teman pada membuat kopi sambil ngambil lah, terus ngobrol kan. Terus abis itu aku ngeliat mereka hujan-hujanan tapi badannya nggak basah, bajunya nggak basah, rambutnya pun nggak basah. Serius? Wajahnya nggak ada air netes sedikit pun. Terus aku agak bingung di situ, kok bisa mereka nggak pakai jas hujan, soalnya nggak masuk di logika lah ya. Nggak masuk. Tapi kayak aku yang polos-polos aja gitu, kayak ya udahlah, agak aneh emang, nggak masuk logika kan. Cuma mungkin serba salah juga ya. Saya mau nanya nggak, bingung. Iya itu juga yang aku pikirin kan. Ya udah akhirnya aku balik badan ngarah ke shelter kan teman-teman aku, karena teman-teman aku jadi ngebelakangin mereka. Di situ juga banyak yang neduh waktu itu, banyak pendaki, tapi nggak ada yang nyuruh mereka berdua ini buat neduh ke dalam. Nggak ada yang ngobrol-ngobrol. Ya udah. Terus abis itu karena hujan agak udah mulai reda sedikit, tapi gerimis besar lah itu. Akhirnya kita memutuskan pakai jas hujan lagi kan. Yaudah yuk lanjut jalan aja daripada di sini lama-lama kan, kata temen aku. Udah yuk lanjut jalan, kita menuju ke pos 3. Menuju pos 3 tuh. Itu jam berapa, Cai? Itu udah siang. Aku lupa jamnya. Pokoknya udah siang ya? Iya, udah siang deh waktu itu. Nah, jadi kita menuju pos 3. Nah, pas mau menuju pos 3 ini aku udah nggak ngeh mereka. Udah nggak ngeh sama sekali. Dan pas aku istirahat juga udah nggak ngeh deh mereka di mana, udah nggak ngeh. Soalnya aku udah mikirin udahlah capek ini, pendakian capek gitu. Fisik saya juga ngedrop mungkin ya. Ya udah kita lanjut nih jalan, hujan-hujanan kan. Terus singkat cerita aku inget nih 1:30 kita sampai di pos 3. 1:30 siang kita sampai di pos 3. Terus teman-teman aku bilang udah ngecamp di sini aja gitu kan. Ya udahlah, aku orangnya nurut-nurut aja gitu kan, gak usah gampang terpengaruh. Udah terus temen aku nih si Jikra, gue mau lanjut aja, mau ngecamp di pos itu kan, pos 5 katanya atau pos 4 gitu. Tapi kan pos 4 tuh nggak direkomen katanya, nggak direkomen buat ngecamp di situ, takut badai. Terus akhirnya yang lain pada bilang udah ngecamp di sini aja, lagi kan tenda lu ditinggal kan di base camp.
Jadi tenda dia ditinggal di base camp, jadi gabung sama tenda si Opet. Oh gitu. Ya udah, karena tenda Opet itu kapasitas 6. Lumayan besar ya. Lumayan besar kan buat mereka yang badannya kecil-kecil gitu kan. Ya udah, akhirnya terpengaruh juga nih dia. Yaudahlah camp di sini aja gitu kan. Karena dia nggak buat tenda. Iya. Ya Mau udah. nggak mau. Mau nggak mau kan ikut kita gitu. Udah akhirnya kita bangun tenda tuh waktu itu di pos 3. Di atasnya mata air waktu itu. Di atasnya di depan warung. Kita buka tenda. Terus pas tenda udah jadi kan pada masuk tenda kan. Pada masuk tenda. Terus pas aku masuk tenda, aku bilang ke mereka semua, kok kita cuma berlima, 2 orang itu lagi kemana gitu. Apaan sih Cak, kita emang awalnya naik berlima gitu. Terus yang 2 lagi kemana gitu. Terus temen aku langsung jawab nih si Opet, apaan sih Cak, kita emang naik cuma berlima gitu dari bawah. Aku kekeh, kita naik ber-7. Aku izin ke orang tua aku kita naik ber-7 gitu. Ada cetannya, masih ada. Aku bilang ke orang tua aku naik ber-7. Mereka ketawa-tawa lah. Maksudnya kayak anggap ini bercandaan gitu. Aku lagi lucon lah waktu itu. Atau lagi halu. Terus aku mau bilang aku bilang diri aku sendiri halu, tapi itu benar-benar nyata mereka. Terus pikiran aku masih positive thinking tuh kan. Mungkin mereka ngecamp di pos 4 atau di pos 5, aku mikirnya gitu. Ya udahlah, karena emang aku nggak ngeh pas naik ke pos 3 itu kan. Ya udah tuh. Di situ tapi tetap masih kepikiran terus. Ini mereka kemana? Atau ngikut rombongan lain atau apa? Ya udahlah. Itu semoga baik-baik aja gitu kan mereka. Ya udah, akhirnya kita masak nih buat makan. Itu juga masih agak debat-debat, maksudnya debat-debat bercanda lah. Atau memang ini kita masih bisa ngelanjutin ke pos 5 gitu kan, karena emang masih siang banget, jam 1:30. Gitu masih sanggup lah buat ngelanjut ke pos 5 gitu kan. Dan emang udah pada mager semua. Ya udahlah. Terus masak, makan. Nah, udah sore nih kita ngeliatin sunset waktu itu. Karena kan kelihatan tuh dari pos 3 kan. Ya udah. Terus kami ngobrol-ngobrol, foto-foto. Nah, habis itu masuk tenda semua. Ini udah malam lah. Udah malam, akhirnya istirahat, udah pada masuk tenda semua. Itu kita bangun tenda 2. Nah, aku tenda yang kapasitas 2 waktu itu. Nah, mereka di kapasitas yang 6 itu. Berarti Caya tidur sendiri ya? Udah. Habis itu tidur. Terus pas tidur ini temen aku juga sempat, si Opet ini dengar suara orang nangis. Suara orang nangis. Itu kayaknya jam 12 malam. Di mana? Ya itu di dalam tenda itu. Di dalam tenda yang Caya tempatin? Bukan, di tenda dia. Tendanya dia? Enggak, maksudnya di luar tenda. Oh, di luar tenda. Mereka dengarnya di dalam tenda kan, si Opet ini dengarnya. Dia melek langsung melotot. Siapa yang nangis jam segini kan? Karena itu yang ngecamp tenda kita doang. Tenda kita doang itu 2. Sama ada warung depan. Mungkin nggak tahu siapa gitu, karena Opet ngiranya aku yang nangis. Padahal aku nggak nangis, aku lagi tidur nyenyak gitu kan. Lagi tidur nyenyak di dalam tenda. Ya udah, akhirnya dia lanjut tidur lagi karena iseng kan. Terus lanjut tidur lagi. Nah, pagi nih sekitar jam 5:30 bangunlah. Terus si Zikra tuh ngajakin Samit sama si Zikri, ayo mau Samit gak gitu. Terus aku keluar dari tenda, ayo aku mau ikut Samit gitu kan. Awalnya kita bertiga doang nih yang mau Samit, aku, Zikra sama Zikri. Udah yuk Ca gitu. Oke, kita Samit bertiga. Itu belum sempat makan. Belum makan, cuma bawa air aja. Nekat ya. Ya. Ya udah, kita start tuh buat Summit tuh jam 6 kan. Habis rapi-rapi. Terus kita ngajakin Opet, "Pet, Summit gak?" gitu. "Enggak, di sini aja mager," katanya kan. Sama temen aku nih yang satu lagi. Karena mungkin dia udah pernah ke puncak juga, jadinya mager atau gimana, nggak tahu juga. Ya udah, dari Summit nih kita bertiga naik. Nah, naik masih aman. Kita mau ke pos 4. Nah, pas mau ke pos 4 ini
ternyata si Opet nyusul sama temen aku ini, tiba-tiba nyusul. Waktu itu cuma pakai kolor doang, kolor sama sarung diselempangin doang, udah gitu. nggak pakai jaket ya kayaknya waktu itu. Kayak santai banget, nggak ngerasa dingin apa gimana, nggak tahu tuh anak. Terus aku pada nanya kan, nyusul Pet gitu. Iya iseng, kita iseng, padahal dia berdua. Ya udahlah, nggak ikut nih, jadinya kita berlima nih Samit. Terus menuju pos 4 kita ketemu sama yang aku bilang 2 pendaki ini nih yang ketemu di base camp, tapi bukan yang sosok itu. Tapi ini beneran orang. Oh beda orang. Beda. Dia ngecamp di pos 4 kan. Karena dia lanjut waktu itu. Terus pas di pos 4 kita sampai tenda dia. Mau summit kapan bang gitu. Nanya lah nih kita. Nih mau jalan gitu kan. Yaudah barengin aja. Udah duluan aja bang katanya. Ntar kita susul. Ya udah kita lanjut nih mau ke pos 5 kan waktu itu. Terus abis itu setelah ngobrol-ngobrol kita lanjut ke pos 5, masih aman. Nah terus gak lama disusul nih sama Bang Sidki sama Noval, nih namanya Bang Sidki sama Noval kan. Yang tadi itu. Bang Sidki sama Noval. Udah disusul akhirnya kita barengan nih jadi satu gitu kan. Total jadi satu. Jadi Jadi beneran bertujuh ini. Gitu karena 2 orang ini beneran orang. Yaudah abis itu kita sampai di pos 5. Nah salah satu teman aku nih turun lagi ke bawah katanya. Turun lagi, dia memutuskan buat turun. Ya udahlah, akhirnya kita jadi berenam karena dia turun. Kita ngobrol-ngobrol tuh di situ. Di situ juga ada beberapa tenda pendaki waktu itu. Ya udah, mungkin mereka udah pada summit kan dari summit dari awal. Nah, habis itu kita mau menuju ke apa sih? Pasar Dieng kan. Menuju Pasar Dieng. Terus itu kita sampai di Pasar Dieng kalau nggak salah udah siang. Oh udah Siang. Karena itu benar-benar jalan paling santai. Jalan paling santai. Oke. Ya udah. Terus ngobrol-ngobrol, foto-foto. Ya, apa tuh kak? Enggak. Minum dulu kak. Enggak. Minum dulu. Enggak. Aman? Aman. Udah. Minum dulu. Enggak. Tadi sampai pos 5 ya? Pasar Dieng, iya. Beli ini dulu. Nah. Beli booking di Pasar Dieng. Nah, kita ini sebelum ke Pasar Dieng waktu itu sempat ngobrol-ngobrol. Terus temen aku tuh ngeliat ada kayak susunan batu. Karena belum lama dia ke situ emang belum ada tuh susunan batu katanya. Ya udah mungkin pendaki kan, nggak tahu juga. Iseng gitu. Terus dikit lagi mau sampai Pasar Dieng, itu suasananya masih normal suasananya. Pas masuk, kok beda? Maksudnya hawanya langsung beda gitu. Akhirnya jalan lewatin Pasar Dieng kan. Kita lewatin, keluar dari Pasar Dieng udah normal lagi hawanya. Suasananya normal lagi. Agak aneh kan, kenapa nih gitu, langsung mikir. Udah akhirnya kita udah lapar banget mau makan mie ayam waktu itu. Nah kita jalan lagi. Terus aku bilang ke teman kan, mie ayam masih lama gak sih? Enggak, ini mah sebentar doang, tinggal turun naik doang itu udah sampai gitu kan katanya. Yang benar, soalnya dia bilangnya gitu mulu kan. Pada bilang gitu mulu. Iya beneran kali ini mah orang deket kok gitu katanya, di Pasar Dieng ke Mbok Yem kan. Ya udah akhirnya nggak lama sampailah nih kita di Mbok Yem. Tapi di situ Mbok Yemnya nggak ada, cuma ada satu bapak-bapak doang. Dan itu cuma rombongan kita yang ada di Mbok Yem. Itu nggak ada lagi, benar-benar sepi banget. Kita pesan makan, kita makan itu sekitar jam 11:30 deh kayaknya sampai di Mbok Yem, 11:30. Setelah selesai makan, akhirnya yang mau ke puncak tuh kayak Opet doang yang nggak mau ikut. Oh berarti
5-5-nya mau naik nih Bu ya? 5-5-nya mau naik. Terus aku bilang, yakin Pet gitu. Iya udah lu tunggu sini aja katanya. Ya udah dah. Terus gak lama dia berpikiran lagi, ikut dah, iseng juga sendiri di sini kan. Oke. Ya udah emang gak ada pendaki lain selain dia, selain kita gitu, rombongan kita. Udah selesai makan, kita lanjut nih mau ke puncak karena kan nggak terlalu jauh tuh dari Mbok Iem buat ke puncak kan. Terus karena emang kita timnya agak mageran, ya waktu itu aku, Opet sama Jikra itu agak mageran. Nah yang lainnya udah ke atas duluan tuh kan, Jikri, Nopal sama Bang Sidki. Karena emang mereka jalannya cepet dan kita ini jalannya agak lambat ya. Ya udah mereka duluan tuh, mereka sampai puncak duluan. Kita masih ngobrol waktu itu di trek buat menuju puncak, masih ngobrol terus. Ya udah habis itu udah yuk lanjut lagi ke puncak, nanti keburu kesiangan kan turunnya. Dan itu masih cerah banget, itu udah jam 12 tuh masih cerah banget. Biasanya kan kayak kabut atau mendung gitu kan ya, ini terik lah ya. Ini enggak gitu, cerah banget. Terus akhirnya kita naik nih, sampailah nih kita di puncak ceritanya. Sampai di puncak, alhamdulillah, ucap syukur gitu kan. Foto-foto lah, foto-foto kan, biasalah. Udah kita foto-foto. Tak deng ada apa gerangan? Nah, aman udah nggak? aman. Bener nih. Nah, aman. Nah, udah kita foto. Tutupin deh ya. Ada yang ganggu ya? Enggak. Aman ya? Aman. Nah, foto-foto terus ngobrol kan. Di situ kita nggak sempat buka nesting. Nggak, kan biasanya kalau di puncak tuh suka buka nesting kan ya buat ngopi atau bikin mie gitu. Ini enggak gitu. Karena udah siang juga. Terus abis foto-foto, ya udah kita nggak lama, 12:30 atau jam 1-an kita turun lagi ke bawah. Tapi maaf coy, berarti Cahaya kosong nih perutnya nih dari pas naik itu? Kan udah makan di Mbok Iem. Oh iya, maaf. Udah makan waktu itu, karena emang dari awal belum makan kan, dari sampai belum makan tuh. Ya makan dulu di situ. Nah ya udah, ya kita turun lagi nih. Pas turun, oke aman. Nah pas kita sampai di Mbok Iem, udah ada pendaki nih, udah ada pendaki lagi gitu kan. Kayaknya mau naik ke puncak gitu, nggak tahu ini dari mana. Soalnya kayaknya yang dari pos 4. Karena di situ kita ada 2 tenda, yang satu tenda Bang Sidki, yang satu tenda orang lain kan. Ya udah kita mau balik lagi nih kan, balik lagi. Udah kita sampai di Mbok Iem. Kita cuma ngelewatin doang, nggak mampir lagi, kita ngelewatin doang. Mau turun lagi nih. Ngejar waktu lah ya. Ngejar waktu buat turun kan. Karena di situ aku nggak mau kena malam nih turunnya. Nggak mau kena malam gitu kan. Karena emang waktu itu pernah kejadian kan yang waktu di Selamat. Nah, jadi nggak mau turun malam lagi. Nah, itu benar ngejar waktu banget. Nah, kita mau ke pos 5 kan. Turun lagi nih. Lewatin Pasar Dieng lagi, begitu lagi kayak awal. Sebelum Pasar Dieng yang setelah Mbok Iem itu suasananya masih normal. Pas masuk ke Pasar Dieng, suasananya beda. Sunyi, creamy atau gimana? Agak rame. Wow. Agak rame. Oke. Agak rame, tapi nggak seberisik kayak pasar-pasar pada umumnya gitu. Maksudnya masih ada kedengeran lah, cuma agak jauh gitu suaranya. Yaudah di situ jalan cuma nunduk aja, nggak berani lihat kemana-mana. Udah nunduk gitu. Karena udah tahu waktu itu kan, udah tahu Pasar Dieng Lau kayak gimana. Udah abis itu setelah lewatin, udah suasananya normal lagi. Aman lagi nih ya? Aman lagi. Terus abis itu nggak lama, beberapa kali setelah lewatin Pasar Dieng itu ankle-nya kecengklak. Setelah dari Pasar Dieng kita mau menuju pos 5 nih. Nah kita sampai di pos 5. Sebelum pos 5 itu, tapi menurut aku ini udah cepet. Udah cepet gitu jalannya. Nah udah kita sampai di pos 4. Nah Bang Sidki kan tendanya di situ kan. Terus kita bilang, ayo mau turun bareng kan ntar gitu kan. Kita nanya, iya nanti gue turun bareng aja, gue packing tenda dulu nih, nanti gue nyusul nih ke pos 3 ke tempat kalian ngecamp. Udah kita duduk dulu kan di tenda-tenda Bang Sidki tuh. Harus kita makan cemilan mereka. Ya kan.
terus minum, ngobrol-ngobrol. Habis itu katanya Bang Sidki sama Noval nih mau packing barang-barang. Dan akhirnya kita mau ke pos 3 lagi nih. Kita mau di pos 3. Terus kita sampai di pos 3 itu 4:30 sore. Wow, sore banget ya? Sore banget. Dan itu aku nggak tahu, padahal itu aku udah jalan cepet. Maksudnya udah terbilang cepet sih jalannya. Berasa lama mungkin. Iya, berasa lama. Nggak tahu deh itu kenapa. Itu hampir setengah hari dong. Ya kan, hampir setengah hari gitu submitnya. Gak ngerti itu kenapa lama banget ya. Udah sampai di tenda, kita mau masak dulu nih kan buat turun, karena terakhir makan itu pas Boim doang. Iya. Ya udah, kita masak terus makan. Itu aku cuma makan mie instan gitu kan, yang lain juga sama. Terus aku bilang aku mau packing dulu nih kan, biar nanti bisa langsung turun. Iya. Aduh, kena malam ini pasti, karena ini udah jam 4:30 sore. Gak mungkin gitu kalau sampai bawah itu masih terang, gak mungkin banget, pasti kena malam juga. Itu udah agak was-was sih, karena aku udah tahu cerita Lau. Nah terus abis itu emang nggak mau suges dulu lah. Aku orangnya suges, tapi situ nggak mau suges. Masih positif thinking. Masih positif thinking. Terus udah selesai packing, teman-teman mau packing tenda waktu itu, karena tendanya agak lumayan besar jadi agak susah buat masukin ke dalam carrier kan waktu itu. Ya udah, mereka packing tenda, itu udah gelap waktu itu, udah gelap. Akhirnya aku minggir nih ke deket agak jurang kan. Cuma nggak terlalu pinggir banget, duduklah di situ, senderan di carrier kan. Terus pas lagi senderan itu gelap, cuma ada suara angin, dan teman-teman sebelah sana itu lagi packing tenda. 2 orang pendaki ini tiba-tiba muncul lagi, yang aku bilang ini 2 orang pendaki ini kemana gitu. Ketemu lagi, dia ada lagi. Oh mungkin dia ngecamp di pos 5 yang tenda kosong itu. Tapi emang ada beberapa tenda di situ waktu itu. Ya udah, abis itu ada lagi, tapi aku nggak nyapa, mereka juga nggak nyapa, kayak cuma berdiri, diem, udah, cuma ngeliatin aja. Ya cuma ngeliatin, nggak tahu gitu maksudnya apa, maksud ini orang apa gitu. Tapi aku kayak bersyukur, oh alhamdulillah ada gitu, alhamdulillah ada. Udah, terus muter badan nengok ke teman-teman kan. Tenda udah jadi belum sih, udah selesai belum sih, lama banget gitu. Terus akhirnya nggak lama jadi, nengok lagi udah nggak ada, hilang lagi, udah hilang lagi. Ya udah, abis itu oh dia kayaknya turun duluan deh, aku masih positive thinking di situ. Kayaknya turun duluan deh gitu. Ya udah, habis itu mereka udah selesai packing tenda, udah ayo kita doa buat turun ke bawah. Dan itu udah jam 7:30 malam. Wow. Duh. Malam banget. Nah, ya doa, selesai doa, kita lanjut buat turun nih. Turun mau menuju ke pos 2 dong. Nah, ke pos 2. Nah, sebelum nyampe pos 2 ini sempat madep ke belakang. Iya. Karena aku doang yang nggak pakai headlamp waktu itu, yang nggak pakai senter, nggak pakai headlamp karena emang nggak bawa. Nah, yaudah, jadi aku cuma disenterin doang kan jalanannya dari sama teman-teman aku. Ya, jadi kita waktu itu turun bertujuh sama Bang Sidki sama Noval. Jadinya nambah kan. Terus sempat nengok ke belakang, ada orang, bapak-bapak, pakaiannya itu adat Jawa, kayak yang pakai apa sih, kayak rok gitu ya, apa sih, kain gitu, pakai kain kayak rok, terus sama belangkonnya. Ada di belakang, cuma ngeliatin aja, dan itu nggak pakai alas sendal atau apa, cuma nyeker aja gitu. Terus cuma ngeliat, mukanya seram, tapi apa ya, susah dijelasin juga sih, mukanya serem, tapi gimana ya, yaudahlah kayak gitu pokoknya. Terus aku bilang ke Jikri, Jikri sempat tanya kenapa Ca gitu,
itu dia ngikutin, aku bilang gitu, dia ngikutin sambil ada ketakutan. Oh iya, gue tahu gitu, katanya kata Jikri gitu. Oh dia bisa ngerasa kan ya? Oh iya, dia tahu gitu. Terus ya udah Ca, biarin aja, udah jalannya nunduk aja gitu kan. Oh iya Jack gitu aku bilang. Pas di pos 2 ini ternyata ada warga sama kuncena itu lagi kayak ritual banyak dupa. Oke. Itu masih nyala. Nah pas kita datang langsung berhenti, dia langsung berdiri di pos 2 itu, berdiri. Terus mukanya langsung kayak nggak enak banget. Ini kayak mereka mikir ganggu aja nih atau gimana gitu. Lagi ritual mereka, karena itu ngerti lah gitu iya, ya. Terus juga jadi nggak enak juga gitu kan. Serba salah. Emang kita turunnya jam segini tapi mereka lagi ngadain ritual gitu. Ya udah akhirnya kita permisi gitu, numpang lewat kan, numpang gitu. Di situ juga sempat madep ke dupa, salah satu dupa waktu itu. Cuma berdiri, udah bengong dengan pikiran kosong, langsung dimuter balikin badan sama teman, ayo jalan gitu. Itu sadar nggak sadar, tapi iya aku tahu, aku madep ke dupa itu dan nyium gitu, wanginya nyengat banget. Karena banyak banget gitu ditancepin. Terus ya udah lanjut jalan, dan itu sepanjang jalan baunya dupa, bau dupa nggak berhenti. Nah, kita nyampe menuju ke pos 1 nih, tuh aman. Terus diingetin jangan bengong gitu, jalan aja gitu, fokus ke jalan, nengok aja ke bawah, fokus ke jalan. Iya aku bilang gitu kan. Udah, nah sampailah nih kita di pos 1 ya kan, sampai di pos 1 aku nggak ketemu lagi nih sama 2 pendaki yang itu, ketemu lagi. Aku pikir kan kita bakal ketemu lah di trek. Kita bakal ketemu lah, kita bakal papasan gitu. Ternyata enggak. Mungkin mereka langsung nge-push terus gitu kan jalannya. Turun. Udah sampai di pos 1 dikasih air nih sama Opet, kasih minum. Enca minum dulu gitu kan. Karena emang belum minum tuh dari yang pos 3 itu, belum minum. Udah. Terus habis minum udah nggak sadar lagi. Itu langsung nggak sadar. Gak ngerti juga. Dan sebelum itu juga ngeliat muka temen aku itu serem banget, bener-bener serem banget mukanya dia, tapi aku ngeliatnya serem sampai nggak berani nengok, dengar suaranya pun gemeteran ketakutan. Itu sampai dia mau jalan di belakang aku nggak mau, jalan di depan, aku bilang gitu. Jalan di depan aku bilang. Terus sambil nyuruh ke teman kan, ke si Opet, dia suruh jalan di depan gitu. Ya udah. Terus akhirnya pas di pos 1 itu udah nggak sadar. Terus kata temen aku, emang aku masih biasa aja. Itu masih biasa aja. Kita lanjut jalan kan. Itu masih biasa aja. Terus pas mau turunin, pas lagi di perjalanan mau ke warung yang itu, yang di bawah itu langsung aku muter balik badan. Kata temen aku, udah langsung kemasukan, mau lari ke atas lagi, bilang itu ada temen aku di atas, aku mau diajak ke pasar Dieng, aku mau diajak main. Aku mau diajak main sama dia gitu. Itu ada temen aku. Itu nadanya sambil ketawa gitu. Terus mau lari. Akhirnya langsung ditahan sama si Opet karena Opet di belakang aku, dan dia emang megangin carrier aku gitu dari belakang, megangin terus. Wah udah nggak beres nih. Udah semuanya udah pada panik. Udah pada ketakutan gitu, karena emang kita nggak megang HT buat ngabarin orang base camp. Kita nggak megang HT waktu itu. Duh ini gimana nih gitu kan, karena di situ nggak ada orang yang naik lagi, nggak ada yang turun lagi, dan salah satunya orang cuma ada yang di pos 2 itu yang lagi ngadain ritual. Ya kan, kita juga bingung, mau naik as lagi juga bingung kan, mau teriak juga takut nggak kedengeran, nggak nyampe gitu suara kita. Udah abis itu langsung dipegangin, dimuter balik badan, udah ya turun buruan gitu, akhirnya dipegang kencang kan waktu itu. Carrier aku lepas katanya, dibanting. Udah habis itu dibawain lah carrier sama salah satu temen aku yang aku bilang mukanya serem itu, dibawain sama dia. Udah, terus trekking pole dilepas, aku lepas secara gitu aja. Topi juga kelepas, waktu itu aku pakai topi.
lanjut jalan itu bener-bener nadanya ya sambil ketawa, kayak komat kami tapi kayak sambil ketawa gitu. Udah teman aku udah pada ketakutan semuanya, udah yuk ini kita pokoknya malam ini harus turun, kita harus sampai ke bawah dengan selamat gitu, tanpa kurang satu pun gitu. Udah di situ pas lanjut jalan lagi, gak lama aku mau terbalik badan lagi, tuh ada teman aku sambil duduk ke jurang. Tuh ada teman aku, itu ada teman aku bilang. Dan itu si Opet ngelihat emang ada sosok wajah yang lumayan besar, nggak tahu tapi itu cuma wajah doang tapi nggak ada badannya, cuma wajah. Itu iya, dia langsung kaget dan itu jump scare banget gitu kan. Itu ada temen aku sambil ada ketawa lanjut ke arah jurang. Tapi Cahaya sadar? Enggak. Terus abis itu langsung udah ayo Cak, kita harus turun sekarang, ini udah nggak beres banget gitu. Nanti kalau di warung yang aku bilang, yang di warung ada ibu-ibu itu, di warung di bawah, nanti kalau ada orang kita minta bantuan sama dia aja gitu, minta bantuan sama mereka. Ya udah akhirnya jalan lagi. Terus sebelum warung itu kan atasnya tuh ada yang aku bilang kolam. Nah pas di kolam itu aku udah mau masuk ke dalam kolam, itu tangannya sambil begini. Gimana sih kayak orang berdoa. Iya begitu. Aku itu belum sadar. Itu kata temen aku ya yang cerita. Terus abis itu langsung ditarik lagi lah. Udah ayo kita harus turun. Jadi kita nggak lewat tangga yang arah itu kan. Jadi kita agak melipir ke kiri. Aku nggak tahu itu lewat mana. Jadi nanti tembus-tembusan itu udah Candi Kete. Candi Kete. Ya udah. Terus habis itu aku sadarnya pas di Candi Kete. Terus langsung dibercandain lah sama teman aku, sama si Opet ini. Cak, cepet kan udah sampai sini? Gitu. Cepet kan? Oh iya, kok udah sampai sini aja, aku bilang gitu. Oh, sadar langsung tuh? Iya, udah sadar gitu. Kok udah sampai sini aja? Aku bingung dong. Perasaan tadi masih di pos 1, masih minum air. Iya. Karena kan kayak deket tapi ya lumayan lah gitu kan. Terus juga aku nggak ngelewatin warung yang itu gitu, aku juga nggak sadar kan waktu itu. Terus abis itu carrier mana, kata Opet gitu. Carrier mana Cak? Oh iya, carrier aku mana gitu. Aku lihat lagi di bawah sama teman aku yang itu. Tapi udah mukanya normal lagi. Lagi nih, nggak seserem yang aku lihat itu. Oke. Oh iya, carrier aku ada di dia, kok bisa dibawain, aku nanya. Udah nggak apa-apa, ntar aja gitu. Kenapa sih gitu, aku bertanya-tanya gitu, kenapa sih? Udah nggak apa-apa, ntar aja, kata Opet gitu. Udah istighfar aja Cak gitu, istighfar. Udah, terus ditanya lagi, trekpol mana, topi mana? Oh iya, kemana? Udah ada gitu katanya. Udah kita mau menuju ke pos simaksi nih buat ngurus simaksi kan. Karena kan kalau di Ceto itu apa namanya, kalau nggak boleh turun sebelum ada yang teman-teman yang lain gitu, harus pas gitu kan, naiknya sama siapa aja. Udah setelah itu ngurus lagi, duduklah. Nah aku sama Opet nih mau turun duluan nih ke base camp, yang lain masih di pos simaksi kan. Ya udah, nah aku jalan duluan nih sama Opet, lewatin gapura yang Candi Ceto kan. Di situ ada pendaki kayak bapak-bapak gitu, kayak stylean bapak-bapak warung gimana sih? Bawa ransel gitu, kayak isi logistik buat taruh di warung kan. Dia bilang, mari Dek gitu. Oh iya mari Pak, aku bilang gitu. Terus Opet langsung nyaut, iya Pak gitu. Padahal Opet nggak ngelihat. Terus Opet nanya, emang siapa Cak? Itu. Emang siapa Cak? Kata Opet gitu nanya. Serius? Iya. Terus aku bilang, itu bapak-bapak warung mau naik ke atas kayaknya. Mana nggak ada. Itu barusan orang ada di samping. Kan gapura. Sampingnya nggak ada jalan. Papasan lah ya? Iya, nggak ada, pokoknya papasan gitu. Dia mau naik, aku mau turun kan. Ya udah. Terus abis itu disusulan nih sama temen aku yang bawain aku carrier itu kan. Dia turun ke bawah. Terus aku langsung nyebut bilang, dia jahat tahu, dia orang jahat.
maksudnya aku nggak tahu itu aku nunjuk ke siapa, tapi aku refleks bilang dia jahat, dia orang jahat. Yang bawa keril. Aku nggak tahu itu. Maksudnya posisinya pas dia datang refleks sendiri. Iya. Sendirinya. Aku nggak tahu sih itu nyebut kemana gitu, karena refleks. Terus Opet nanya, siapa Ca yang jahat? Nggak tahu itu. Aku bilang gitu. Kayak orang linglung gimana sih? Linglung tapi ngomong gitu kan. Jadi kemana-mana gitu bahasanya. Terus barulah, nah pas sampai di base camp, semua udah di base camp, langsung lah pada bahas gitu. Aku juga sempat tanya, kenapa sih gitu? Kok tadi cepet banget tiba-tiba udah diketek gitu. Udah nanti aja ceritanya kata Opet gitu. Terus Jikri langsung bilang, lu kerasukan Ca gitu. Hah serius? Aku bilang, kapan? Itu yang lu tiba-tiba udah diketek itu lu baru sadar gitu. Masa sih gitu? Badan lu capek kan? Ya pasti capek lah, orang baru turun gunung kan ya, gak mungkin gak capek gitu. Maksudnya lebih capek gak gitu? Ya gak tahu, tapi gue ngerasanya emang capek aja gitu, lemes aja, aku bilang gitu. Terus dia nanya, di badan bagian kiri sakit gak di bawah? Nanya kan. Sakit, iya emang sakit di bagian kiri. Terus ya udah Jikri cuma senyum-senyum aja waktu itu. Terus akhirnya nyamber lah nih Bang Sidki. Bang Sidki bilang, Ca punya temen yang namanya Zaki. Aku bilang, enggak punya. Enggak, soalnya tadi gue dititipin pesan katanya yang di sebelum di pos 2 atau sebelum pos 2 gitu. Dititipin pesan sama pendaki, katanya gue suruh jagain lu temennya Bang Zaki gitu. Lah aku bingung, aku punya temen, aku pasti kalau punya temen namanya Zaki aku inget gitu. Ini aku nggak punya sama sekali. Terus nggak punya temen yang namanya Zaki? Nggak punya. Mungkin ada cuma bukan pendaki ya? Aku kurang tahu, tapi aku nggak punya. Nggak ngerasa punya? Iya nggak ngerasa punya gitu. Paling ada saudara jauh itu juga. Terus aku bilang gitu kan, seriusan punya nggak gitu? Enggak, soalnya tadi gue titipin pesannya begitu. Nah terus abis itu aku bertanya-tanya dong, aku nggak ngerasa punya gitu kan. Agak membingungkan juga, ini juga yang membuat aku penasaran sampai sekarang. Ini orang sebenarnya siapa gitu kan, si Zaki ini? Iya, katanya suruh jagain aku gitu. Maksudnya jagain dalam hal apa gitu kan, aku bingung. Ya udah, abis itu ngobrol-ngobrol lagi, terus masih nanya-nanya lagi lah, emang tadi gue kenapa gitu. Masih penasaran masih penasaran gitu, kenapa sih gitu. Ya udahlah, saling cerita kan tuh. Terus juga ternyata yang aku lihat pakai belangkon itu, yang pakai adat Jawa itu tuh kayak sesepuh atau buyutnya dari Opet, karena dia kan dari Solo. Nah, merinding gue. Jadi kayak ngikut gitu, jadi kayak ngikut si Opet ini gitu kan. Terus abis itu Jikri juga waktu itu kayak dikasih salam, assalamualaikum. Terus pas nengok, nggak tahu itu sosok apa gitu. Aku juga lupa sih waktu itu Jikri nyebutnya sosok apa, kayak macan kumbang gitu yang warna hitam, tau kan? Ya. Nah, ya kayak gitulah. Terus, gitulah pokoknya. Karena itu emang bawaan Jikri katanya. Nah gitu kan, nggak ngerti juga lah. Mereka punya mereka gitu. Udah percaya nggak percaya sih. Terus udah habis itu kita istirahat kan, kita tidur buat sampai besok pagi buat pulang lagi ke Jakarta. Ya udah, terus pas paginya masih penasaran aja gitu, masih bertanya-tanya sama kejadian yang kemarin. Kenapa sih gua kenapa gitu. Udah cuma gitu doang sih, Ca. Berani ya, sugesti sama. Iya, bingung juga sih. Terus aku juga masih penasaran sama yang 2 pendaki itu. Dan pas aku baru tahu 2 pendaki itu siapa, pas kemarin aku baru turun selamat kan, kemarin aku baru mendaki selamat. Tanyalah sama orang yang kayak bisa baca gitu. Ya kan, ini 2 pendaki ini siapa ya kalau boleh tahu gitu.
dia itu kayak penjaga gitu, karena emang aku datang ke base camp juga udah disambut sama mereka katanya. Oh, oke, paham. Jadi kayak dia mau ngejagain aja gitu. Iya, paham. Dan terus ditanya kan sama yang aku nanya sama orang pintar ini, sama orang ini, dia ngobrol gak gitu, nitip pesan gak? Aku bilang enggak ngobrol apa-apa, satu kata pun dia nggak ngomong, emang bener nggak ngomong gitu. Oh ya udah emang ya dia tahu untuk jagain aja gitu. Nah nih ada sedikit pertanyaan nih Cai. Itu pas Caya bilang ke orang tua itu ada sesuatu yang ganjil nggak di pikiran Caya selain dua pendaki ini? Nggak ada, karena aku mikirnya mereka yang mau naik bareng nih gitu. Jadi aku bilang ya udah bertujuh, kita naik bertujuh mah. Aku bilang gitu. Nah, positive thinking aja lah. Nah terus pas itu yang pas turun nih, yang pas Caya ngeliat orang lagi kayak melakukan ritual lah ya, kita sebutnya, itu ada sesuatu yang bikin Caya berubah kan Caya berubah langsung nih, kayak rada mulai bengong kan ya. Nah itu Caya melihat sesuatu nggak sih Caya? Atau hanya cuma emang mungkin kebawa suasana capek aja mungkin gimana? Iya mungkin bisa jadi, karena aku cuma kayak madep ke itu, ke dupa, salah satu dupa yang dekat pohon, karena ditancepin di akar pohon gitu. Yang pohon gede itu. Madep ke situ, ya udah bengong, udah langsung dikagetin sama temen, udah yuk jalan gitu, udah gitu doang, udah nggak mikir apa-apa lagi. Tapi bau dupanya itu sampai turun atau pas sampai Caya sadar nih? Pas sampai di pos 1 doang yang aku sebelum nggak sadar itu. Masih itu sepanjang jalan, padahal itu nggak ada dupa, pas sepanjang jalan itu nggak ada dupa, tapi aku nggak tahu ya, nggak tahu mungkin ditaruh atau gimana gitu, aku nggak tahu juga gitu. Nah Cay, sosok temen Caya nih yang sependakian yang Caya bilang serem, maksudnya itu berbentuknya emang wajah manusia atau gimana sih Cay? Wajahnya dia, wajahnya dia tetap wajah dia, tapi aku ngeliatnya serem banget sampai nggak berani ngeliat, kayak ada rasa ketakutan gitu. Nggak ngerti juga itu kenapa, bingung. Itu yang temen yang Caya bilang punya pegangan itu? Bukan, beda lagi. Kapok nggak Cay? Kelau? Kalau kapok sih enggak sih, nggak kapok. Tapi sampai sekarang nih udah dapat jawaban belum tentang si Jaki ini? Maksudnya selain dari obrolan itu? Aku tuh dengar cerita dari temanku, jadi tuh yang nitip pesan itu tuh kayak pendaki yang udah wafat di Pasar Dieng. Oh my god. Katanya gitu ya. Aku kan cerita nih ke salah satu teman aku. Teman aku tahu gitu. Yang lebih paham lah ya. Ya udah. Dan teman aku ini si Jikri, si siapa ya? Waktu itu Jikri deh kalau nggak. Opet pas di kereta kemarin. Itu kan aku cerita tuh yang baru turun selamat. Aku cerita, Pet, ini gue masih bertanya-tanya nih tentang si Jikri. Tentang si Jaki ini. Tentang Bang Jaki ini. Katanya sih yang nitip pesan tuh yang pernah meninggal di Pasar Dieng. Dan emang kayak sering memunculkan diri sama pendaki lain, kayak nitip pesan gitu, tapi nggak tahu ya. Dan namanya itu Alfi atau apa gitu, aku lupa. Dan aku pas bilang Kopet, iya namanya kayak emang itu gitu, Al gitu. Dan aku juga lupa sih namanya siapa gitu, karena waktu itu aku via telepon sih waktu ceritanya. Nah terus itu dia dapat pesan itu di mimpi atau gimana Cey? Apa emang ketemu sosok? Ketemu. Dia ngegambarkan nggak, maksudnya sosoknya ini seperti apa? Pendaki stylenya, bajunya pakai carrier kalau nggak salah, carrier atau array gitu. Tapi masih muda. Muda. Waktu itu muda. Ya kayak biasa, tapi bukan yang dua pendaki yang aku lihat ini, bukan, beda. Oke. Itu dia yang aku bilang,
ini paling epic sih kalau misalkan saya sampai nyampein pesan buat suruh jagain aku gitu. Maksudnya apa? Bingung. Oke. Itu aja kali ya, Cay ya. Merinding. Cay, ada pesan nggak? Pesan aku buat teman-teman mendakian untuk tetap jaga attitude ketika di gunung. Etika sopan santun itu perlu banget ketika kita berada di alam. Jadi perlu banget dijaga. Hadap, ya kah? Betul. Ada lagi, Cay? Udah, gitu aja. Dari ceritanya Kak Caya ini kita bisa ambil pembelajaran ya. Banyak banget tuh. Mungkin udahlah malam ini sampai segini aja lah. Gua udah pusing ya. Gua Reja bersama Aku saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.